Baradae blak-blakan hingga siap tatap muka langsung dengan Ferdy Sambo di persidangan. Kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J yang diotaki ex-Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo segera masuk pengadilan setelah para tersangkanya dilimpahkan penyidik Bareskrim Polri ke Kejaksaan. Pihak Barada Richard Eliezer Pudiang Lumiu alias Baradae sudah menyiapkan strategi untuk meringankan hukumannya atas perkara yang menyedot perhatian publik tersebut. Pengacara Baradae Roni Talapesi berharap kliennya bisa bebas dari dakwaan. Target kita adalah bebas, katanya pada Rabu 5 Oktober 2022. Dalam persidangan nanti, pihak Baradae akan menghadirkan beberapa saksi yang jumlahnya tidak lebih dari 10 orang. Saksi-saksi tersebut diharapkan dapat meringankan tuntutan terhadap Baradae. Di antara saksi-saksi tersebut tidak ada yang berasal dari kepolisian. Terkait detail profil saksi-saksi yang akan dihadirkan, Roni belum bisa menyampaikannya. Kalau saya sampaikan bukan kejutan lagi, ujar Roni. Menurutnya, saksi-saksi yang akan dihadirkan nanti untuk membuktikan Baradae menembak Brigadir J di bawah perintah atasannya. Pasal 51 ayat 1 KUHP. Salah satu fokusnya yaitu, ujar Roni lagi. Ia menegaskan Baradae akan terbuka dalam persidangan nanti. Siap bertemu langsung Ferdy Sambo. Baradae mengaku siap bertatap muka dengan mantan atasannya Ferdy Sambo di persidangan. Kalau memang dari majelis hakim minta untuk bertemu secara langsung, kami juga siap. Dari penasihat hukum kami siap, kata Roni Talapesi di Bareskrim Polri di Jakarta Selatan pada Selasa 4 Oktober 2022. Ia menuturkan bahwa pihaknya telah menyiapkan pembelaan terhadap Baradae yang menghadapi Ferdy Sambo di persidangan. Didampingi LPSK, Baradae didampingi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK saat pelimpahan ke Kejaksaan. Pendampingan yang diberikan LPSK karena Baradae berstatus sebagai justice kolaborator dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Meski didampingi LPSK, Kejaksaan Agung tidak akan memberikan perlakuan berbeda termasuk tersangka lainnya, termasuk Ferdy Sambo. Perlakuan terhadap RE sama saja dengan tersangka lainnya, kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum atau Jampidum Fadil Zumahana. Menurutnya, perihal Baradae menjadi justice kolaborator merupakan urusan yang berbeda. Nanti pengadilan yang melihat bagaimana RE ini sebagai justice kolaborator. Satu hal yang dijanjikan Fadil, seluruh tersangka akan diperlakukan dengan baik dalam proses kasus ini. Para tersangka akan diperlakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum di Standar Operasional Prosedur atau SOP Penanganan Perkara dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP. Seluruh proses ini sesuai SOP penanganan perkara yang kami pegang teguh di Jampidum. Sebelumnya, pengajuan Baradae sebagai justice kolaborator telah diterima LPSK pada 15 Agustus lalu. Dengan diterimanya justice kolaborator ini akan membawa keadilan untuk klien kami, kata pengacara Baradae Roni Talapesi. Alasannya mengajukan diri sebagai justice kolaborator karena melakukan penembakan bukan atas dasar keinginan pribadi. Di sini sudah jelas bahwa dia, Baradae, bukan bagian dari rencana pembunuhan, ujar Roni. Sebagai informasi, ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Mereka adalah ex-Kadif Propam Polri Ferdy Sambo, 2 ajudan Ferdy Sambo Barada Richard Eliezer alias Baradae, dan Bribka Ricky Rizal alias Bribka RR, asisten rumah tangga atau ART Ferdy Sambo Kuat Maruf, dan istri Ferdy Sambo yakni Putri Chandrawati. 5 tersangka itu diduga melanggar pasal 340 KUHP Subsider, pasal 338 KUHP Junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Junto, pasal 56 ke 1 KUHP. Sementara itu total ada 7 tersangka di dalam kasus obstruction of justice.